Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Waritra dengan rekan Saya Farah Amalia Septiani. Saya Haidar Bayu Purnomo. Kami dari program studi Sarjana Terapan Elektromedis. Di sini kami akan menjelaskan tentang alat terapi nebulizer kompresor. Berikut Adalah penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari kompresor nebulizer. Jadi di kompresor nebulizer itu ada dua bagian utama, yaitu main unit dan nebulizer kit. Di sini saya akan menjelaskan dari main unitnya dahulu, yaitu pertama ada tombol power atau saklar daya untuk mematikan dan menyalakan alat. Lalu di sini ada konektor pipa udara sebagai penyambung antara main unit dengan nebulizer kit, dan dia berfungsi untuk mengalirkan udara bertekanan. Lalu di sini ada penutup filter yang berfungsi untuk melindungi filter udaranya sendiri, dan filter udaranya sendiri ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke kompresor agar debu kotoran dan partikel lainnya tidak ikut masuk ke si nebulizernya ini. Lalu di sini ada penyangga nebulizer kit, berfungsi untuk menyangga nebulizer kitnya jika tidak digunakan. Dan di sisi kanan dan kirinya ini ada slot ventilasi dari kompresor nebulizernya ini. Dan di bagian belakangnya dan slot ventilasinya ini berfungsi untuk membantu pertukaran udara dan pembuangan panas dari alat agar alatnya ini enggak overheating. Dan terakhir yaitu ada kabel daya atau steker. Ini berfungsi untuk mengalirkan energi listrik ke si kompresornya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada dalam nebulizer kit. Untuk yang pertama ada selang udara mengalirkan udara bertekanan dari main unit ke nebulizer kit. Selanjutnya ada konektor tabung udara. Konektor tabung udara ini adalah penghubung antara selang dengan nebulizer kit agar udara dapat masuk ke dalam sistem. Selanjutnya di sini ada nozzle mengubah aliran udara bertekanan menjadi partikel kecil atau aerosol. Selanjutnya di sini ada tangki obat yang berkapasitas 2-7 mili, berguna untuk tempat menampung obat cair yang akan diubah menjadi kabut. Di sini ada vaporizer atau baffle membantu proses pengubahan obat cair menjadi uap. Bagian selanjutnya di sini ada bagian atas inhalasi, tempat keluarnya aerosol sebelum dihirup pasien. Untuk selanjutnya di sini ada saluran masuk udara inhalasi, jalur masuk udara tambahan saat pasien menarik napas. Di sini selanjutnya ada penutup, berguna untuk menutup tangki obat agar tidak tumpah dan menjaga sistem tetap rapat. Yang selanjutnya di sini ada corong mulut atau mouthpiece, digunakan pasien untuk menghirup obat melalui mulut secara langsung. Selanjutnya ada masker. Masker terbagi menjadi dua, ada masker anak dan dewasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengoperasian alat kompresor nebulizer. Sebelum pengoperasian, pastikan saklar daya dalam keadaan off atau mati. Setelah itu, pada nebulizer kit, kita pastikan aksesorisnya lengkap. Langkah pertama, pada tangki obat, kita masukkan obat cair ke dalam tangki. Setelah itu kita memasukkan bagian baffle ke dalam nozzle pada dalam tangki. Selanjutnya kita memasang inhalation top, dipaskan di bagian baffle dan diputar secara jarum jam sampai berbunyi klik. Setelah itu kita pasangkan penutup pada bagian inhalation top supaya tidak terjadinya kebocoran. Setelah itu kita pasangkan selang ke
dalam konektor yang ada pada bagian tangki obat. Setelah itu pada bagian selang yang satu lagi kita pasangkan ke main unit. Setelah kita pasang, setelah itu pasang kabel daya untuk mengalirkan energi listrik ke main unit sehingga alat bisa dinyalakan. Sebelum itu kita memasangkan mouthpiece atau masker. Setelah dirasakan alat bagian nebulizer kitnya cukup, kita akan menghidupkan pada main unit. Lalu berikut ini adalah hasil dari pengoperasian alatnya, yaitu berupa kabut halus atau partikel kecil. Selanjutnya yaitu ada troubleshooting. Yang pertama kita harus periksa daya listrik, pastikan steker terhubung ke stop kontak dan saklar pada posisi on. Jika alat tetap tidak menyala, coba di stop kontak lain. Lalu yang kedua, periksa pemasangan nebulizer kit. Pastikan nebulizer kit sudah dirakit dengan benar, terutama pada baffle, inhalation top, dan tangki obat. Jika vaporizer head atau baffle-nya itu tidak terpasang dengan benar, aerosolnya itu tidak bisa terbentuk dan tidak ada proses pengkabutan. Nah, selanjutnya yaitu periksa jumlah obat. Pastikan obat cair dimasukkan sesuai kapasitas yang dianjurkan manual, yaitu sekitar 2-7 mili. Obat yang terlalu sedikit dapat habis dan menyebabkan aerosol tidak keluar secara optimal. Yang keempat yaitu periksa tabung udara. Pastikan tabung udara tersambung rapat di kedua ujungnya, tidak tertekuk, tidak bocor, dan tidak tersumbat. Yang kelima yaitu periksa nozzle dan bagian nebulizer. Bila aerosol lemah atau tidak keluar, kemungkinan nozzle atau bagian dalam nebulizer kit tersumbat oleh sisa obat. Bersihkan nebulizer kit setelah digunakan agar endapan obat tidak menghambat proses nebulisasi. Yang keenam yaitu periksa filter udara. Jika filter berubah warna, kotor atau basah karena air atau obat, filter harus segera diganti. Dan disebutkan juga dalam manual, rata-rata penggantian filter itu jangka waktunya 60 hari dan filter itu tidak boleh dicuci, harus diganti dengan yang baru. Lalu selanjutnya yang ketujuh, periksa kelembapan di tabung udara. Jika ada embun atau air di dalam tabung, aliran udara dapat terganggu. Keringkan tabung sesuai petunjuk dari manual book sebelum dipakai kembali. Yang kedelapan yaitu periksa ventilasi kompresor. Pastikan ventilasi tidak tertutup saat alat bekerja. Ventilasi yang tertutup bisa menyebabkan alat overheating atau cepat panas dan performanya itu menurun. Selanjutnya, maintenance alat. Yang pertama, matikan alat dan cabut steker. Pastikan saklar pada posisi off sebelum membersihkan bagian apapun. Yang kedua, lepaskan semua bagian. Pisahkan nebulizer kit, mouthpiece, masker, nosepiece, dan tabung udara dari kompresor. Yang ketiga, bersihkan setelah setiap pemakaian. Bilas nebulizer dan aksesoris inhalasi dengan air keran panas yang bersih agar sisa obat tidak mengering. Yang keempat, disinfeksi harian. Setelah terapi terakhir pada hari itu, lakukan disinfeksi pada bagian nebulizer kit dan aksesoris inhalasi yang sesuai. Yang kelima, keringkan seluruh bagian. Jangan gunakan kembali alat sebelum komponen yang dicuci benar-benar kering. Yang keenam, rawat tabung udara. Jangan menyimpan tabung dalam keadaan lembab. Bila ada embun atau air di dalam, nyalakan kompresor dengan tabung yang terpasang di kompresor tetapi dilepas dari nebulizer kit untuk membantu mengeluarkan kelembapan. Yang ketujuh, bersihkan kompresor.
Lap bagian luar kompresor dengan kain lembut yang dibasahi air atau deterjen ringan. Hindari merendam kompresor atau menuangkan cairan ke dalamnya. Ini juga sejalan dengan peringatan manual agar tidak menumpahkan cairan atau obat pada kompresor. Yang ke-8, periksa filter udara. Ganti filter jika kotor, berubah warna, atau terkena air atau obat. Rata-rata filter diganti setiap 60 hari, bahkan bila tampak belum kotor. Yang ke-9, simpan alat dengan benar. Simpan di tempat bersih dan kering, dengan selang tidak tertekuk dan semua komponen sudah kering.